Halo teman-teman, kembali dengan saya Januari Sihotang. Jika di video sebelumnya saya sudah sharing kepada Anda tentang metode penelitian yang paling enak atau yang paling mudah untuk dikerjakan, maka di video kali ini saya akan mencoba untuk berbagi bagaimana caranya menentukan metode penelitian yang paling tepat atau yang paling pas untuk judul ataupun rumusan masalah skripsi yang akan Anda kerjakan. Nah, untuk menentukan ini, saya mencoba membuat 3 indikasi utamanya. Yang pertama, Anda bisa lihat dari judulnya. Kemudian yang kedua, Anda bisa lihat dari bahan-bahan yang digunakan. Dan yang ketiga adalah bisa dilihat dari adanya penentuan zonasi ataupun wilayah daripada penelitian Anda. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu judul. Nah, dari judul skripsi Anda, itu akan bisa kita identifikasi kira-kira metode penelitian apa yang paling cocok untuk judul atau perumusan masalah tersebut. Nah, antara penelitian empiris dan penelitian normatif itu memiliki ciri-ciri judul tersendiri. Jika Anda temukan misalnya ada kata efektivitas, kemudian ada kata penerapan, tantangan dan segala macam, itu lebih condong kepada penelitian empiris. Tetapi kalau Anda menemukan misalnya ada kata tinjauan yuridis, lalu kemudian kajian yuridis, konstitusionalitas, perbandingan dan segala macam, itu lebih condong kepada metode penelitian normatif. Walaupun sekali lagi saya katakan bahwa ini bukanlah mutlak, tapi ini adalah kecenderungan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena penggunaan kata efektivitas, lalu kemudian penerapan, implementasi dan segala macam, saya katakan lebih condong kepada penelitian empiris. Karena saya katakan di video sebelumnya bahwa ketika berbicara penelitian empiris, berarti kita berbicara mengenai penerapan daripada sebuah norma. Tentu ketika kita membicarakan penerapan sebuah norma, maka akan kita lihat apakah eksistensi norma itu berimplikasi positif atau tidak. Penerapannya itu efektif atau maksimal dan segala macam. Sedangkan kalau kita berbicara penelitian normatif, kita akan mengkaji eksistensi daripada sebuah norma. Makanya tadi ada tinjauan yuridis, lalu kemudian ada konstitusionalitas dan segala macam. Itu identifikasi yang pertama. Kalau misalnya identifikasi yang pertama ini belum berhasil, maka masuklah ke identifikasi yang kedua, yaitu dari segi bahan yang akan digunakan. Untuk yang kedua ini lebih kepada bagaimana cara Anda menimbang-nimbang kira-kira data apa atau bahan apa yang diperlukan supaya Anda bisa menjawab rumusan masalah atau Anda bisa mencapai tujuan daripada penelitian Anda. Kalau misalnya menurut Anda rumusan masalah itu akan terjawab kalau Anda langsung turun ke lapangan, maka gunakanlah metode penelitian empiris. Tetapi kalau menurut Anda bahwa rumusan masalah itu bisa terjawab hanya dengan melakukan studi pustaka melalui internet, melalui buku, jurnal dan segala macam, maka gunakanlah metode normatif. Nanti akan saya kasih satu contoh ya. Kemudian yang ketiga, kalau tadi yang pertama kita sudah berbicara mengenai judulnya, kemudian yang kedua bahan yang digunakan, yang ketiga adalah adanya penentuan zona atau wilayah daripada penelitian. Kalau misalnya di dalam skripsi Anda sudah ditentukan misalnya penelitian atau studi di desa bla bla bla, atau studi di pengadilan negeri bla bla bla, atau studi di polsek bla bla bla, maka itu kecenderungannya adalah penelitian empiris. Kenapa? Karena memang di situ sudah ditentukan lokasi penelitiannya, sudah ditentukan lapangan atau zona daripada penelitiannya. Karena sekali lagi saya katakan bahwa penelitian empiris adalah penelitian yang terjun ke lapangan. Nah, itulah 3 identifikasi yang bisa Anda lakukan untuk menentukan apakah sebuah judul atau rumusan masalah itu lebih tepat diteliti dengan normatif ataupun empiris. Nah, ini supaya Anda bisa lebih cepat untuk memahaminya, saya akan buat beberapa contoh ya. Misalnya ada judul skripsi seperti yang akan saya bacakan ini. Penegakan hukum terhadap aparatur sipil negara
yang terlibat dalam kampanye pemilihan kepala daerah. Nah, kalau kita lihat dari segi judulnya ini belum ketahuan apakah dia menggunakan empiris ataupun normatif. Tapi coba kita masuk ke rumusan masalahnya. Ini kan tadi langkah pertama itu adalah dari judul, langkah kedua dari bahan. Bahan ini dari mana kita dapat? Dari rumusan masalah ya. Jadi kita mengetahui kira-kira bahan apa yang diperlukan itu akan ketahuan dari rumusan masalah yang kita gunakan. Nah, rumusan masalah yang pertama digunakan di sini adalah bagaimana pengaturan pelanggaran netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah. Kalau sudah ada kata pengaturan, berarti kita berbicara norma. Intinya di sini berarti menggunakan penelitian normatif, ya. Itu rumusan masalah yang pertama. Kemudian rumusan masalah yang kedua, bagaimana kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah. Ini yang dibicarakan adalah kewenangan. Tadi di rumusan masalah pertama itu pengaturan, rumusan masalah kedua adalah kewenangan. Kalau kita lihat dari kedua rumusan masalah ini, maka yang paling tepat kita gunakan adalah penelitian normatif. Karena kita akan meneliti mengenai norma. Hal itu terkait dengan kewenangan maupun terkait dengan pengaturan. Itu yang pertama ya. Tetapi coba Anda bandingkan misalnya dengan judul yang akan saya bacakan ini. Yaitu keabsahan jual beli hak atas tanah berdasarkan hukum adat di Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Samosir. Kalau dari segi judul kita lihat, ini belum ketahuan apakah dia menggunakan empiris ataupun normatif. Tapi ketika Anda jeli melihat bahwa di situ sudah ada zonasi ataupun penentuan wilayah penelitian, maka saya katakan tadi di bagian yang ketiga, ketika sudah ada zonasi ataupun wilayah penelitian, itu akan lebih mudah diteliti dengan menggunakan penelitian empiris, ya. Tidak cukup sampai di situ, kita coba untuk melihat rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelaksanaan jual beli tanah dilakukan berdasarkan hukum adat di Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Samosir. Kalau misalnya rumusan masalahnya sudah seperti ini, maka coba pertimbangkan. Kira-kira ini lebih cocok pakai data primer atau data sekunder? Jawabannya adalah pakai data primer. Kenapa? Karena memang Anda harus terjun ke lapangan untuk mengetahui kira-kira faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat di Kabupaten Samosir itu atau masyarakat di Kecamatan Onanrunggu itu masih lebih suka ataupun masih lebih sering menggunakan hukum adat ketika akan jual beli tanah, ya. Berarti di sini adalah penelitian empiris. Kemudian rumusan masalah yang kedua, bagaimana penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli tanah yang dilakukan secara hukum adat di kemudian hari. Nah, ini juga hanya bisa selesai kalau misalnya Anda langsung terjun ke lapangan. Anda mewawancarai para tetua-tetua adat ataupun orang-orang yang pernah melakukan jual beli tanah untuk melihat kira-kira apa alternatif penyelesaian sengketa yang mereka gunakan ketika ada perselisihan di dalam jual beli tanah yang dilakukan secara hukum adat. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa metode penelitian yang tepat adalah metode penelitian empiris. Jadi itulah teman-teman, ya, ada 3 tadi saya katakan cara untuk mengidentifikasi metode penelitian yang paling tepat digunakan untuk sebuah judul ataupun rumusan masalah skripsi. Yang pertama tadi saya katakan adalah lihat dari judulnya. Kemudian yang kedua, pertimbangkan bahan apa atau data apa yang paling cocok untuk digunakan. Dan yang ketiga adalah lihat apakah di dalam judul ataupun di dalam penelitian itu menetapkan wilayah atau zonasi tertentu. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu di video-video selanjutnya yang membahas mengenai skripsi dan ilmu hukum. Terima kasih.